Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran ya, terutama rezeki. Nah ini kalau kita rezeki tersumbat, wah ini, dan itu ternyata ada solusinya pemirsa ya. Nah ternyata ada solusinya bagi kita-kita yang merasa sudah kerja keras ya, sudah banting tulang, nggak tahu tulangnya siapa itu apa tulangnya ikan, apa tulangnya ayam, yang jelas intinya itu kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, jempalitan kerjanya, tapi ternyata rezeki kok seret-seret juga ya. Nah ternyata ini ada sebabnya. Apakah itu pemirsa? Nah, mari kita simak video berikut ini ya. Ini ada tip dan trik oleh ahlinya ya. Catat pemirsa, tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Yes. Mari kita simak. Uang itu seperti air. Kalau jalannya lancar, dia akan mengalir deras ke hidup kita. Tapi kalau ada sumbatan, sekecil apapun sumbatan itu, aliran itu akan bisa tersendat. Pertanyaannya, apa yang membuat rezeki atau uang itu bisa tersendat dalam hidup kita? Ya jangan bilang karena kurang pintar, jangan bilang juga karena kurang kerja keras, tapi ada hal-hal kecil yang tanpa sadar, yang kadang kita lakukan setiap hari, yang justru membuat rezeki atau uang itu jadi menjauh. Hari ini kita akan bahas 5 hal yang harus kita berhenti lakukan supaya uang itu bisa mengalir deras dalam hidup kita. Seperti kata Jim Rohn, jangan meminta semuanya mudah, mintalah menjadi lebih baik. Dan salah satu cara untuk menjadi lebih baik adalah berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Yang pertama, berhenti mengeluh dan menyalahkan keadaan. Mengeluh itu ibarat seperti pipa yang bocor halus. Sedikit demi sedikit, aliran uang kita itu akan habis sebelum sampai ke tampungan. Ada orang yang setiap kali ketemu, keluhannya tetap aja sama dari dulu. Gaji kecil, bos nggak adil, peluang nggak datang-datang. Pertanyaannya, kalau kamu terus fokus pada kekurangan, kapan kamu bisa melihat peluang? Henry Ford pernah bilang, apapun yang kamu pikir bisa, ataupun apapun yang kamu pikir tidak bisa, ya keduanya kamu benar. Artinya, pikiranmu itu adalah doamu. Kalau kamu percaya semuanya sulit, maka yang akan datang adalah kesulitan. Uang tidak suka mendekat pada orang yang hobinya mengeluh. Karena energi mengeluh itu hanya akan memanggil lebih banyak alasan untuk tetap jalan di tempat. Kesimpulannya untuk tetap miskin lah. Tapi, begitu kita berhenti mengeluh dan mulai bertanya pada diri sendiri, apa ya yang bisa saya lakukan hari ini supaya besok menjadi lebih baik? Di situ, insya Allah, aliran uangmu itu akan mengalir. Yang kedua, berhenti hidup dalam masa lalu. Banyak orang gagal melangkah karena kakinya terikat pada masa lalu. Pernah ditipu bisnis, pernah rugi, pernah gagal, pernah diremehkan, dan kejadian-kejadian yang gak enak di masa lalu. Dan setiap kali ada peluang baru, dan setiap kali ada tawaran kerjasama baru, katanya apa? Dulu saya pernah jatuh kok, saya nggak mau kejadian itu tertimpa lagi pada saya. Padahal, kata Albert Einstein bilang, definisi kegilaan itu adalah tetap melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita pakai pola pikir yang lama, hasilnya akan sama aja. Percaya sama saya. Uang tidak akan mengalir pada orang yang terus terjebak pada masa lalu, pada trauma masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa diulang, tapi masa depan bisa kita ciptakan mulai hari ini. Belajar dari pengalaman, lalu lepaskan. Ingat, mobil punya kaca spion kecil dan kaca depan yang lebih besar. Artinya, masa depan itu jauh lebih penting untuk dilihat dibanding dengan masa lalu. Yang ketiga, berhenti menunda dan sibuk dengan rencana. Ada orang yang tiap tahunnya selalu membuat resolusi tahun baru. Tapi resolusi tahun yang lalu saja tidak pernah dijalankan sama sekali. Ada yang bilang, saya mau mulai bisnis, tapi tunggu modal cukup dulu. Atau, saya mau belajar investasi, tapi nanti kalau uangnya udah lebih. Masalahnya, kalau kamu menunggu semuanya jadi sempurna, semuanya terkumpul, dan apalah itu, sampai kapanpun, ya kamu tidak akan pernah memulai, bro. Mark Zuckerberg pernah bilang, resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Uang suka mengalir pada orang-orang yang bergerak, bukan pada orang-orang yang hanya sibuk pada wacana, dan rencana. Kalau kamu sibuk menunda, peluang akan lewat begitu saja. Ingat, waktu adalah aset yang paling mahal. Menunda sama aja membuang uangmu sendiri. Mulai dengan apa yang kita bisa. Jangan tunggu sempurna, karena kesempurnaan itu akan datang ketika kita mulai bergerak. Health supplements Dengan orang lain.
tunggu sempurna, karena kesempurnaan itu akan datang ketika kita mulai bergerak. Yang keempat, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Apalagi di era sosial media sekarang, kita sering banget terjebak dengan perang gengsi. Lihat teman liburan ke luar negeri, kita iri. Lihat tetangga beli mobil baru, kita minder. Akhirnya apa? Kita jadi ikut-ikutan gaya hidup yang bukan berada di level kita, supaya kita terlihat mampu di media sosial. Padahal, the reason we struggle with insecurity is because we compare our behind the scene with everyone else highlight reels. Kita membandingkan dapur kita dengan panggung orang lain. Kita bandingkan 24 jam hidup kita dengan satu postingan bahagia foto orang lain. Uang tidak akan tahan lama dengan orang yang sibuk adu gengsi dan gengsi terus. Karena pengeluaran pasti akan selalu besar daripada pemasukan. Kalau kamu berhenti membandingkan dan fokus memperbaiki diri, uang akan datang dengan sendirinya. Karena kamu menggunakan semua kapasitasmu dan sumber dayamu itu dengan benar. Yang kelima, berhenti untuk takut ambil resiko. Ketakutan adalah penghalang terbesar dari aliran uang, aliran rezeki. Banyak orang pintar, banyak orang yang berbakat, tapi hidupnya tetap pas-pasan karena satu alasan, takut gagal. Saya ingat kata-katanya Thomas Alva Edison pas ditanya wartawan. Dia bilang, saya bukan gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Kalau Edison takut gagal, mungkin hari ini kita akan hidup dalam kegelapan. Uang tidak mengalir pada orang yang selalu bermain aman, karena uang suka berteman dengan orang-orang yang penuh keberanian. Resiko itu bukan musuh, resiko itu adalah tiket untuk masuk ke level berikutnya. Selama kamu hati-hati, selama kamu belajar, selama kamu selalu evaluasi, setiap resiko akan menjadi batu loncatan menuju rezeki yang lebih besar. Jadi, kalau kamu merasa uangmu mampir dan cepat hilang, atau bahkan sulit datang sama sekali, coba periksa dulu. Jangan-jangan ada 5 sumbatan ini dalam hidupmu. Mungkin kamu suka mengeluh dan menyalahkan keadaan tanpa kamu sadari. Mungkin kamu selalu hidup dalam masa lalu yang kamu tidak sadari. Mungkin kamu suka menunda atau hanya sibuk dengan wacana dan rencana. Kamu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, atau kamu takut ambil resiko. Kalau kamu bisa berhenti dari 5 hal ini, kamu lihat besok sesuatu itu akan berubah. Tidak selalu instan, tapi perlahan. Uang akan menemukan aliran hidupnya. Uang akan menemukan jalan dalam hidupmu. Warren Buffett bilang, the more you learn, the more you earn. Artinya, selama kamu mau memperbaiki diri, rezeki akan memperbaiki jalannya sendiri. Dan terakhir, saya mau mengutip kata Zig Ziglar. Kamu tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai, tapi kamu hanya butuh memulai untuk menjadi sempurna. Berhenti, lakukan hal-hal yang menghambat, dan mulai hari ini, biarkanlah uang mengalir deras dalam hidupmu. Nah, ini pemirsa, ya, ketika kita sudah menyimak dengan seksama pemirsa ya, kalau memang masih bingung, kalau masih bingung dodok pemirsa, ya diputar lagi dong pemirsa. Ya, diputar lagi ya, kita putar lagi ya sampai kita paham. Kalau sudah paham, baru kunci berikutnya adalah mengaplikasikan 5 metode agar supaya keuangan kita lancar selancar-lancarnya ya. Harapan kita seperti itu. Nah pemirsa, ini baru video saya yang pertama ya, untuk berbagi masalah motivasi. Semoga kita benar-benar termotivasi oleh tayangan video yang saya tayangkan, oleh ahlinya tadi. Tapi jangan lupa subscribe dulu pemirsa, like-nya juga, dan share. Oke? Itu juga salah satu kunci suksesnya. Terima kasih pemirsa ya atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.